Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini, aku bakal cerita pengalaman horor yang dibagikan dari sahabat DWD melalui email kami. Pengalamannya aneh, tapi nyata. Dicintai makhluk astral. Seperti apa jalan ceritanya? Jika kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay. Oh ya, yang baru pertama kali mampir di channel Dark Wolf Diary, dimohon untuk subscribe, like, comment, and share agar perkembangan channel kami semakin berkembang berkat kalian semua. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sangat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Seperti biasa, Wolfie akan menggambar sosok-sosok apa aja yang nanti saya akan ceritakan agar memudahkan kalian semua. Kak, seperti apa sih sosoknya? Gitu. Langsung saja, ini ceritanya. Kejadian ini dirasakan oleh sahabat kami, Mbak Rere, di tahun 2020 pertengahan bulan Juli. Ketika itu Mbak Rere bersama teman-temannya pergi ke sebuah restoran makanan untuk mendiskusikan liburan akhir Juli. Ada yang mengatakan, gimana kalau kita liburan ke puncak? Akan tetapi ada yang minta liburan ke puncak Gunung Lawu, lebih tepatnya mendaki. Hingga pada akhirnya mereka berenam sepakat untuk memilih muncak ke Gunung Lawu di akhir Juli pada hari Rabu. Ketika H-1, Mbak Riri mempersiapkan barang-barang yang dipersiapkan untuk mendaki, dari logistik, dari sleeping bag, dan peralatan lainnya. Hari esok mereka pergi ke puncak Gunung Lawu. Singkat cerita, mereka sampai dan mengurusi beberapa perizinan. Ketika mereka sudah selesai dengan instruksi para ranger, mereka muncak ke Gunung Lawu termasuk Mbak Rere. Di dalam perjalanan, Mbak Rere beserta kawan-kawannya tidak menemukan suatu hal keganjilan. Terlihat aman-aman saja. Mereka sangat menikmati perjalanan menuju puncak Gunung Lawu sampai melewati pasar setan. Di jam 2 siang, mereka terus saja melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Kalau bisa sampai ke warung Mbok Yem yang ada di Hargo Dalem, kalau nggak salah ya teman-teman, yang gua searching di Google situ. Nah, mereka terus saja tuh melanjutkan perjalanan, tapi hari menjelang maghrib, mau tidak mau teman-temannya Mbak Rere beserta Mbak Rere juga nih memutuskan untuk ngecamp di pos 4. Nah, di pos 4 itu kawan-kawannya itu tidak menemukan suatu hal keganjilan, baik siang maupun malam, senja dan lain sebagainya. Hingga hari esok mereka melanjutkan ke puncak Gunung Lawu dan dengan segera ingin mengabadikan foto-foto mereka atas pencapaian mereka. Singkat cerita, setelah mereka sampai puncak dan mengabadikan dengan foto-foto, lalu mereka turun dari puncak Gunung Lawu. Pos demi pos mereka lewati sampai akhirnya mereka sampai di pos 1. Dan Mbak Rere meminta untuk istirahat, ingin mengganti pembalutnya. Memang sedari awal Mbak Rere sudah mengalami datang tamu. Mohon maaf sebelumnya, agak jorok teman-teman. Mbak Rere bertanya kepada pos penjaga, "Bang, gimana kamar mandi?" Lalu penjaga pos itu menunjuk ke arah salah satu ujung dari sisi bangunan pos ini, lebih tepatnya di bagian terpojok pos. Tanpa berpikir panjang, Mbak Rere segera bergegas untuk mengganti karena sudah tidak nyaman teman-teman dengan pembalutnya yang ia pakai waktu itu. Awal mula masuk kamar mandi, semua serba gelap. Bahkan seluruh kamar mandi itu dipenuhi dengan jaring-jaring laba-laba, dan lampu kamar mandi itu
terlihat seperti mau pecah, creepy. Tapi Mbak Rere tetap mengganti pembalutnya teman-teman, karena tidak membawa kantong plastik maksudku. Mau tidak mau Mbak Rere membuang pembalutnya ke tong sampah di pojok kamar mandi. Setelah membuang, Mbak Rere langsung saja bilang ke teman-temannya, yolah kita melanjutkan perjalanan menuju base camp, ya kan. Ketika menuju base camp masih biasa-biasa aja. Sampai ke base camp, Mbak Rere dan kawan-kawannya istirahat 20 menit untuk merelaksikan badan mereka setelah menuju Gunung Lawu dan turun situ. Nah, setelah 20 menit mereka pulang ke Surabaya menuju ke rumah masing-masing. Akan tetapi sesampainya di rumah, Mbak Rere ini tidak segera bersih-bersih, melainkan meletakkan semua barangnya dan langsung pergi tidur. Entah kenapa, dalam satu malam itu Mbak Rere mendapatkan mimpi teman-teman. Mimpi yang sangat aneh, di mana dia selalu melihat bayangan seorang pria yang tinggi dan parasnya itu cakep lah, tampan dan kekar gitu. Waktu Mbak Rere itu mimpi di situ kan, ia terbangun dari mimpinya, ia termenung. Kok ini aneh ya? Terlihat sangat-sangat nyata, bahkan sampai wajah si sosok laki-laki tampan ini itu hampir kayak samar-samar gitu. Dan itu kejadian berulang-ulang kali sampai ia menikah. Terasa lebih aneh. Ditambah lagi setiap mimpi yang ia dapatkan semakin aneh dan semakin nyata. Dimana Mbak Rere melihat sosok yang sebelum gua bilang tadi, sebelumnya hanya samar-samar berubah bayangan, sekarang menjadi sosok pria yang begitu benar-benar tampan, rupawan dan kekar. Sosok ini, si pria ini itu begitu baik dan romantis. Bahkan di dalam mimpinya semakin melebihi batas teman-teman. Pernah sampai diajak ke suatu tempat ke bukit. Ada sebuah perkampungan yang sangat ramai. Sosok laki-laki ini memperkenalkan namanya Karso. Waktu itu Mbak Rere diajak Karso ke rumahnya yang begitu megah. Ketika memasuki rumahnya si Karso ini ternyata sangat luas dan berornamenkan khas Jawa serta banyak lukisan. Nah, waktu itu si Karso ini membawa Mbak Rere ke dalam kamarnya. Nah, entah kenapa Mbak Rere ini terbius dan terlena akan ketampanan si Karso ini. Waktu Mbak Rere masuk ke kamarnya Karso, alhasil mereka memadu kasih dan mohon maaf melakukan hubungan layaknya suami istri. Ya, Mbak Rere itu benar-benar sangat terpuaskan, bahkan sampai pernah sekali itu kangen gitu, walaupun mempunyai suami di dunia nyata. Sampai-sampai hingga mempengaruhi di kehidupan rumah tangganya beserta suaminya yang benar-benar real ya teman-teman. Dan ia sangat enggan sekali disentuh oleh suaminya. Bahkan untuk mohon maaf berhubungan badan pun ia menolak situ dan sangat-sangat menghindari. Sehingga waktu itu kejadian itu berjalan 3 bulan. Rumah tangga Mbak Rere ini semakin memanas, dan lebih parahnya setiap Mbak Rere ingin ibadah sholat, ngaji, atau mendengarkan suara-suara lantunan azan, ia merasakan kayak panas, pusing, dan apalagi mendengar suara azan Allahu Akbar kayak gitu, dia itu seperti benar-benar pusing dan muntah-muntah. Bahkan ia sangat emosionalnya dia itu tinggi teman-teman.
Dan pernah suatu ketika ada satu kejadian yang ganjil menurut saya ketika saya mendengar cerita dari Mbak Rere. Mbak Rere ini menemukan ular hitam bermatakan merah di dapur rumahnya, teman-teman. Saat itu Mbak Rere sangat-sangat ketakutan dan berteriak memanggil suaminya. Setelah berteriak memanggil suaminya itu langsung ke Mbak Rere. Dan Mbak Rere itu menceritakan, "Pak, ada ular hitam bermatakan merah. Aku ngeliat itu di dapur. Kayaknya itu lari di belakang kulkas. Coba dicek." Nah, waktu itu Mbak Rere dan suaminya memindahkan kulkas itu ke arah seperti depan gitu, teman-teman. Dan saat dicek, ternyata ular yang bermata merah itu tidak ada, teman-teman. Tidak hanya itu, Mbak Rere pernah mengatakan kepada saya, waktu itu ia pernah tertidur dengan pulasnya hingga sampai merasakan ketindihan, yang dimana ia tidak bisa bernafas serta lehernya seperti dicekik. Ketika ia merasakan dicekik dengan kuatnya di situasi seperti itu, ia berdoa dengan keyakinannya supaya terlepas dari cengkeraman dan cekikan yang ada di lehernya. Ketika ia berdoa, entah kenapa ia tiba-tiba merasa lega dan berhasil terlepas dari cekikan itu. Lalu kemudian ia bangun dan enggan melanjutkan tidur lagi, teman-teman. Hal itu membuat dia sedikit tidak nyaman dan merasakan agak depresi dengan kejadian 3 bulan berjalan yang dialami sampai ia memberanikan diri, teman-teman, bercerita kepada mamanya. Saat ia bercerita kepada mamanya secara mendetail tentang kejadian-kejadian dialami, betapa terkejutnya mamanya si Mbak Rere ini dengan kejadian yang dihadapi anaknya. Alhasil mamanya itu mencari orang-orang yang bisa menangani gangguan gaib, mencari info ke sana kemari, bahkan ke teman-temannya dan saudaranya. Pada akhirnya mereka berhasil dipertemukan dengan seorang ustadz yang bernamakan Wardi. Orang-orang yang biasanya memanggil Abah Wardi. Nah, Abah Wardi ini tinggal di daerah Sidoarjo, Krian, teman-teman. Nah, alhasil gua singkat aja langsung. Alhasil mereka bertiga pergi ke Abah Wardi dari Surabaya menuju ke Krian. Setelah sampai, mereka disambut baik oleh Abah Wardi beserta istrinya. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu sambil mengobrol dengan santainya. Mungkin sekitar 10 menit, 20 menit, Mbak Rere menceritakan semua kejadian-kejadian yang dialami dirinya. Mereka dipersilakan duduk ke rumah Abah Wardi dan duduk di ruang tamu. Mereka asik mengobrol dengan santainya, ya sekitar 10 menit, 20 menit, sehingga Mbak Rere ini memberanikan bicara ke Abah Wardi dengan jujur tentang kejadian-kejadian yang dialami selama 3 bulan berjalan berturut-turut, sampai menceritakan tentang seorang laki-laki yang tadi aku ceritakan, ya, yang namanya Karso. Setelah menceritakan itu semua, lalu kemudian si Abah ini mengambil 3 gelas kopi. Nah, 3 gelas kopi ini disuguhkan ke Mbak Rere, mamanya, begitu juga ayahnya. Saat kopi ini disuguhkan ke mereka bertiga, alhasil mereka itu mengatakan kepada Abah Wardi, dari mulai ayahnya, "Bah, kok kopi ini kok pahit, Mbah?" Sedangkan mamanya juga mengatakan demikian. "Bah, iya, Bah,
ini kopinya kok pahit. Sedangkan Mbak Rere mengatakan ke si Abah, Bah, kopinya ini kok rasanya manis, tapi kok baunya anjir yo Bah yo. Opo Bah? Ketika mereka bilang ke Abah, kemudian Abah menjawab kepada mereka bertiga, Kowe nggak usah ngikuti urusanku, nggak usah ikut campur urusanku. Iki calon bojoku, ra usah macem-macem. Apa kowe tak pateni? Setelah kowe baru bojoe Rere.